Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Kali ini kita akan menyambung video yang kemarin terkait pembuatan server WebGIS dengan menggunakan SAM. Saat ini kita akan lanjut terkait dengan pembuatan basis data untuk mendukung WebGIS. Rekan-rekan kemarin sudah mencoba menginstal SAM untuk menjadikan komputer kita menjadi sebuah server. Nah, kali ini kita memanfaatkan SAM Control Panel itu untuk membangun basis data kita. Sementara saya akan tunjukkan dulu kira-kira gambaran dari sebuah WebGIS. Hal yang paling sederhana sekali kira-kira seperti ini. Dari sebuah WebGIS, nanti dia didukung oleh sebuah basis data, satu buah basis data, kemudian script-script yang nantinya mengontrol semua jalannya program dari WebGIS ini. Kemudian juga adanya data spasial yang akan ditampilkan pada layar browser. Untuk basis data, itu menyimpan seluruh data atribut dan dia terdiri dari banyak tabel. Nah, di sini kita akan mencoba atau menitik beratkan pada basis data ini. Bagaimana cara membuat basis data itu, menyiapkan tabel-tabelnya, menyiapkan struktur dari tabel itu untuk menyimpan data-data dari WebGIS kita. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita sudah memiliki satu SAM control untuk digunakan sebagai server dan basis datanya. Kita hidupkan dulu Apache agar komputer kita bisa berperan sebagai sebuah server. Kemudian ikuti dengan mengaktifkan MySQL yang nanti berfungsi untuk membangun basis datanya. Setelah baris MySQL ini berwarna hijau, kita klik pada tombol admin. Nah, di sini seperti tampak pada layar, kita sudah masuk ke phpMyAdmin. Nah, pada posisi sebelah kiri ini ada list yang memunculkan nama-nama dari basis data yang sudah ada. Sekarang kita misalkan akan membuat satu basis data untuk WebGIS kita. Misal saja namanya adalah basis data WebGIS. Nah, nanti pada basis data WebGIS itu akan terdiri dari beberapa tabel, misal saja tabel 1, tabel 2, tabel 3, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita akan lakukan pembuatan basis datanya dengan mengklik tombol New yang ada di sini. Nah, di sebelah kanan, pada baris di bawah Create Database, kita beri nama basis data, kecil saja lebih baik, basis data underscore WebGIS. Kira-kira seperti itu namanya. Kemudian ini biarkan saja, langsung klik tombol Create. Ya, kita bisa melihat di sebelah kiri sudah terbentuk satu basis data dengan nama yaitu basis data underscore WebGIS. Nah, selanjutnya setelah satu basis data terbentuk, kita membuat beberapa tabel. Kita buat salah satu dulu, misalkan saja namanya kita akan membuat satu tabel untuk nama alumni misalkan saja, karena kita WebGIS kita terkait dengan alumni misal. Kita beri nama identitas kecil semuanya saja, identitas underscore alumni. Ya.
tabel identitas alumni ini nanti kita misalkan akan menyimpan data yaitu ID, nama, umur, bukan umur ya, jenis kelamin, dan alamat misalkan saja. Berarti akan ada 4 kolom yang diperlukan. Nah, di sini secara default sudah ada 4 kolom, tetapi kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan keperluan kita. Nah, untuk kasus ini kita akan membuat 4 kolom saja. Ya, kemudian setelah itu kita tekan tombol Go. Nah, kita bisa melihat di sini ada baris untuk memasukkan field atau tabel-tabel. ID yang pertama. ID tipenya integer karena akan kita masukkan nanti ID adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Angka bulat, kita pilih integer. Seandainya nanti angkanya bukan angka bulat, maka pilih silakan bisa menggunakan desimal, float, double, atau real. Tapi karena yang akan kita masukkan adalah sebuah angka bulat, maka saya menyarankan menggunakan integer. Length adalah panjang lebar kolomnya, berapa digit. Seandainya sampai alumninya mencapai angka 1000, berarti 1000 atau 4 digit. Tapi kita bebas saja, sesuaikan saja, yang penting dengan kebutuhan yang ada. Saya isikan misalkan saja di sini 4. Kemudian kolom yang kedua adalah nama. Tipe yang akan dimasukkan nama adalah huruf. Maka di sini kita pilih saja dengan teks atau varchar, silahkan boleh diisikan. Lebarnya untuk nama itu kira-kira 25 digit, cukup mungkin. Selanjutnya jenis kelamin, saya singkat dengan JK. JK itu kita simbolkan dengan L dan P, berarti tipenya huruf juga, maka pilih varchar. Lebar digit kira-kira L dan P hanya diperlukan 1 digit, saya isi 2 biar nanti ada sisa sedikit. Kemudian di sini setelah jika adalah alamat. Nah, tipe yang diperlukan adalah saya pilih teks karena nanti agak panjang ya. Nah, di sini saya isi 45, lebarnya 45 digit, saya kira cukup. Ya, setelah sudah kita bisa geser ke bawah, kemudian tekan tombol save. Ya, nah di sini begitu tekan tombol save, maka satu buah tabel sudah terbentuk, yaitu namanya tabelnya adalah identitas alumni. Nama tabel muncul di sebelah kiri atau di sebelah atas. Di sini ada table identitas underscore alumni, di mana fieldnya adalah ID, nama, JK, dan alamat. Oke, kalau kita browse, nah ini ada di sebelah atas, ID, nama, JK, dan alamat. Tetapi belum ada isinya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut bagaimana cara mengisi secara manual. Karena nanti dalam sebuah WebGIS tentunya mengisi itu dilakukan dengan bantuan script, artinya diotomasi. Tapi di sini kita akan mengenal dulu bagaimana cara memasukkan sebuah nilai dengan menggunakan cara manualnya pada PHP MyAdmin ini. Oke, kita menuju ke tab SQL untuk mengisi contoh data. Klik SQL ini. Ya, untuk mengisi atau memasukkan data, kita menggunakan insert. Nah, ketika diklik tombol insert yang ada di bawah ini, maka akan muncul satu baris perintah,
yang diawali dengan kata insert space into. Ini adalah sebuah kata baku untuk memasukkan sebuah data pada field yang ditentukan di dalam kurung ini di dalam tabel identitas alumni. Ya, jadi sinteks yang harus diketikkan kalau menggunakan script untuk mengisi data adalah seperti ini. Insert into, kemudian nama tabel diapit dengan tanda petik, kemudian dalam kurung adalah field yang akan diisi, diapit pula dengan tanda petik dan dipisahkan oleh koma, kemudian values, kata kunci, kata baku, ya. Kemudian dalam kurung adalah nilai-nilai yang akan dimasukkan pada masing-masing field yang ada di depan ini. Nah, masing-masing nilai ini nanti akan urut. Jadi value 1 akan masuk ke ID, value 2 akan masuk ke nama, value 3 akan masuk ke jika, dan value 4 akan masuk ke alamat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah tanda petik yang ada di depan nama tabel ini serta tanda petik yang ada di nama field itu adalah menggunakan tanda petik yang ada di sebelah kiri dari tombol angka 1 atau yang ada di bawahnya escape. Bukan tanda petik yang di sebelah kirinya tombol enter. Nah, ini sangat perlu untuk diperhatikan agar tidak salah. Nah, di sini adalah nama tabelnya. Kemudian ini adalah ID yang akan diberi nilai. Nama, JK, dan alamat adalah nama-nama field, values. Nah, mari kita masukkan nilai yang pertama. Nilai yang pertama ini 1, ID 1. Nah, sekarang langsung ada pertanyaan nih. Kenapa angka 1 tidak diapit oleh tanda petik? Nah, jawabannya adalah karena ID tadi pada pendeklarasian field itu dideklarasikan sebagai tipe integer. Kalau integer, maka kita bisa menginputkan dengan tidak menggunakan tanda petik. Berbeda dengan nama. Tadi nama saya menggunakan varchar, berarti inputan harus diapit dengan tanda petik. Misalkan saja di sini saya kasih nama Eko Budianto. Nah, kata Eko Budianto ini harus diapit oleh tanda petik. Tanda petik yang digunakan itu adalah tanda petik yang ada di sebelah kiri dari tombol enter, bukan yang di sebelah kiri dari angka 1 di keyboard. Ya, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya JK. JK kita menggunakan simbol L, bisa dengan huruf besar saja, nggak apa, L. Kemudian alamat. Alamat saya memasukkan alamat saya Kalasan DIY. Nah, seperti ini. Kurung kurangnya dibuang, kemudian tersisa sebuah kalimat atau teks atau frasa yang diapit dengan tanda petik. Nah, di sini perlu rekan-rekan perhatikan juga, selain tanda petiknya yang berbeda untuk yang nama tabel dan nama field, ini harus menggunakan tanda petik di kiri angka 1 pada keyboard. Juga nama dari tabel ataupun field itu harus sama persis dengan yang ada di tabel secara fisik. Nah, di sini kita bisa melihat ini alamat adalah hurufnya kecil semua, maka di sini mengetikkannya juga alamat kecil semua. Demikian pula ID, ID hurufnya kecil semua, maka di sini menuliskan juga ID. Kalau ini saya tuliskan dengan huruf besar ID seperti itu, maka akan menimbulkan satu kesalahan. Ini harus sama persis.
Demikian pula nama tabel. Nama tabelnya adalah identitas underscore alumni dengan huruf kecil semua. Baiklah, sekarang kita akan lakukan penyimpanan dengan cara menekan tombol Go. Ya, satu baris data sudah terekam. Kita bisa melihat pada tab Browse, di mana kita sekarang sudah bisa melihat adanya satu baris data yang masuk dengan ID 1, nama Eko Budianto, JKL, dan alamatnya Kalasan DIY. Mungkin kita akan mengulang sekali lagi bagaimana cara melakukan inputnya. Kita klik pada tab SQL, kemudian kita bisa mengetikkan dengan mengetikkan insert into, ya. Kemudian kan nama tabelnya yaitu identitas alumni, kemudian kurung buka kurung tutup untuk menginputkan fieldnya ada 4. Yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua adalah nama, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat adalah alamat. Kemudian diikuti dengan kata kunci selanjutnya yaitu values. Kemudian inputan nilai dari ini adalah ada 4, dipisahkan dengan koma. Yang pertama adalah ID. Ya, ID kita tidak menggunakan tanda petik karena dia integer tipe dari field ini. Kemudian nama, jenis kelamin L, selanjutnya alamatnya, misal itu. Nah, ini Pak ada pertanyaan, bagaimana Pak ini insert into kok hurufnya kecil? Ya, boleh. Itu untuk sebuah perintah baku atau dalam sinteksnya itu boleh menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Yang tidak boleh salah adalah untuk nama tabel dan nama field. Nah, ini tidak boleh berbeda dengan nama fisiknya seperti ini, huruf kecil semua, maka di sini harus huruf kecil. Kita tekan tombol Go. Ya, kita bisa melihat di sini satu baris sudah tertambahkan insert. Bisa diperiksa melalui tab Browse. Ya, ada 2 data. Oke lah, kita bisa melakukan proses yang lainnya seperti misalkan mengupdate itu untuk mengubah data, kemudian memilih ini untuk select bintang, ini adalah memilih seluruh data. Select itu untuk memilih pada salah satu baris data yang memenuhi syarat. Kemudian update itu untuk mengubah data. Sedangkan delete adalah untuk menghapus. Menghapus seandainya ingin dihapus seluruhan, maka perintah bakunya adalah where 1. Ini adalah akan menghapus seluruh data yang ada pada basis data kita, pada tabel yang dimaksud. Kemudian misalkan update sama. Untuk update, ini fungsinya adalah untuk memperbaiki atau mengubah data. Misalkan yang ID 1 akan diubah alamatnya. Seperti ini di sini. Kita bisa melihat ID 1, alamat aslinya adalah Kalasan strip DIY. Seandainya akan diubah, maka kita bisa menggunakan SQL, kemudian update. Perintah bakunya adalah update. Nama
nama tabel, kemudian parameter dari fieldnya, kemudian nilai-nilainya. Oke, kita bisa mengubah dengan cara seperti ini. Yang akan kita ubah adalah alamatnya. Berarti yang lain bisa dihapus, hanya alamat, kemudian diubah menjadi nilai yang baru. Semisal Gunung Kidul DIY. Ya. Where apa? Where atau yang ID-nya adalah 1. Nah, kira-kira seperti ini. Where ID 1, artinya baris yang memiliki ID 1 akan diubah alamatnya menjadi Gunung Kidul. Oke, dengan perintah ini nanti alamat yang tadinya Kalasan akan diubah menjadi Gunung Kidul pada baris ber-ID 1. Kita lakukan dengan cara klik tombol Go. Ya, satu baris sudah dieksekusi. Kita bisa melihat dengan klik tombol Browse. Nah, ini yang tadinya adalah baris 1, ini baris ID 1. Kita bisa melihat alamatnya sudah berubah. Ya. Nah, itu tadi untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi untuk menambah data adalah dengan menggunakan insert. Kemudian untuk mengubah adalah dengan update. Sekarang bagaimana kalau ingin menghapus? Tadi sudah saya katakan untuk menghapus bisa dengan menggunakan delete from, kemudian nama tabel, kemudian where. Where ini bisa dengan syarat tertentu, misalkan saja yang baris kedua dengan baris dengan ID 2 itu akan dihapus. Berarti ketikkan saja di sini filternya, yaitu ID sama dengan 2. Ini artinya yang baris dengan ID 2 itu akan dihapus. Tetapi jika akan dihapus secara keseluruhan, maka cukup dengan mengetikkan where 1. Ini seluruh data akan terhapus. Jadi bedanya di situ, jika kita ingin menghapus salah satu baris data saja, maka cukup mengetikkan filternya. Sebagai contoh, ID sebagai filternya. ID 2, ini artinya baris dengan ID 2 ini akan dihapus. Kita contohkan, kita buktikan dengan klik tombol Go. Ya. Do you really want to execute? Oke. Ya, kita bisa melihat. Nah, di sini baris dengan ID 2 sudah terhapus. Oke, demikian tadi dari saya. Bagaimana cara membuat basis data dan tabel untuk penyiapan WebGIS kita. Kita bisa menambahkan data-data lain dengan cara yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.